Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, di tangan saya ada kopian. Saya cuma dapat kopiannya. Judul kitabnya Sultanul Aulia Syekh Abdullah Faiz Al-Faiz Ad-Daghestani. Ya, ini ditulis oleh Syekh Ahmad Ali Jazirah Li, ya, yang dibimbing oleh Syekh Adnan Qubbani An-Naqsyabandi. Tapi jangan salah paham dulu, saya mencintai para sufi yang ahlu sunnah tentunya, yang berakidah sahih, mencintai semua tarekat sufi, karena jika ahli hadis pewarisnya adalah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, ahli fikih pewarisnya adalah Abu Hanifah, Syafi'i, Malik, Ahmad, maka di kalangan ahli spiritual itu juga ada imamnya. Siapa imamnya? Ya, ada Imam Junaid Al-Baghdadi, Sarris Saqti, Abu Yazid Al-Bustami, Hasan Al-Basri, Ma'ruf Al-Kharhi, Habib Al-Ujaimi, dan lain sebagainya. Dan ajaran mereka kemudian bercabang, dan semua orang yang mempunyai sanad kepada imam-imam ini semuanya bersaudara. Karena sanad itu membuat orang-orang berilmu, orang-orang mempunyai manhaj, mazhab, itu bersaudara. Ikhwatun fil isnad. Mereka bersaudara dalam bab sanad. Beberapa waktu ini saya sering dapat pertanyaan yang belum sempat dijawab. Walaupun saya mengatakan kita bukan mufti, ya, tapi alat-alat itu diberikan oleh para masyayikh, dan kita bukan sebagai mufti, tapi memberikan pandangan semata. Ya. Apakah benar thariqah haqqani yang merupakan thariqat yang kita bahas, dan seperti yang saya katakan tadi, saya bukan berthariqah Naqsyabandiyah haqqani. Saya pernah belajar thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah dan beberapa cabang Naqsyabandiyah yang lain, Mujaddidiyah dan yang lain, ya. Dalam hal ini, meskipun saya pernah ketemu beberapa masyayikh haqqani, tapi bukan untuk mengambil talqin, cuma ingin silaturahmi, mendapatkan doa keberkahan, dan tidak perlu disalahfahami. Itu pun baru waktu-waktu ini. Namun yang mengganjal adalah ketika saya dikagetkan dengan pertanyaan, kata ulama seberang atau ulama sianu bahwa tarekat Naqsyabandiyah haqqani itu sesat. Benarkah demikian? Tentu sahabat-sahabat karena Allah, kata sesat itu persoalan yang berat sekali, karena sesat itu bahasa Arabnya dhalalah, itu berasal dari bid'ah. Dan bid'ah itu berasal dari muhdatsat, sesuatu yang baru, dibuat-buat. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segala sesuatu yang baru itu bid'ah, segala sesuatu yang bid'ah itu adalah dhalalah, sesat. Dan segala yang sesat itu finnar. Hadis ini potongannya ada sebagian di Sahih Muslim, kemudian ada di Abu Dawud dan Nasa'i, lalu kemudian juga ada di Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang lengkapnya ada di Nasa'i dan di Muslim. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ketika kita ditanya apakah suatu sesat, maka kita rumuskan dulu sesat itu apa. Dan semua orang sepakat, semua ulama sepakat, sesat itu yang bertentangan dengan kitab dan sunnah, terutama jika karena manhaj kita ahlu sunnah, yang bertentangan dengan akidah ahlu sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mazhab yang 4, dan kemudian usul tasawuf yang sudah disepakati dari masa ke masa, yang juga ditakrir kembali oleh ulama-ulama Al-Azhar,
yaitu Ahlus Sunnah itu 3, Asy'ariyah 4 mazhab, kemudian tasawuf dengan manhaj Imam Junaid, Syazili, Ghazali, dan lain sebagainya yang serupa. Bagaimana dengan Thariqah Haqqani? Thariqah Haqqani sebenarnya adalah Thariqah Naqsyabandiyah yang menjadi cabang dari Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Thariqah Khalidiyah, Naqsyabandiyah Khalidiyah yang pernah diperbaharui, ditajdid oleh Maulana al-Imam Khalid al-Baghdadi ad-Dimashqi. Beliau ini juga mursyid beberapa thariqat yang lain, ada 5 thariqat yang dipegangnya. Beliau sebelum itu berthariqah Naqsyabandiyah namanya Mujaddidiyah. Maka kullu Khalidi Mujaddidi. Setiap thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah mesti dia cabang dari Mujaddidiyah. Namun thariqah Mujaddidiyah ini, Naqsyabandiyah Mujaddidiyah, juga mempunyai cabang lain melalui jalur bukan jalur Maulana al-Imam Khalid. Maka di Mekah dulu ada Syekh Ahmad Zawawi, ada Syekh Syamsuddin, macam-macam. Itu sebabnya jalur misalnya ada di Indonesia TKN, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Jalur Naqsyabandiyahnya bukan Naqsyabandiyah Khalidiyah, tapi Naqsyabandiyahnya Naqsyabandiyah Mujaddidiyah. Nah, nanti langsung kepada Syekh Janjanan Syams Muzhari. Maulana Imam Khalid juga ke sana, tapi beliau kemudian berijtihad dan menghidupkan kembali suluk khalwat 40 hari arba'inat yang dulu pernah dihidupkan oleh Imam As-Surawardi dan Ariful Ma'arif, yang merupakan murid juga dari Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Sahabat-sahabat dimulakan Allah, kembali ke pertanyaan tadi. Benarkah sesat? Sekarang kita tanya, jika dia sesat, di manakah hal yang baru yang ada bid'ah di dalamnya sehingga dia jadi sesat? Jadi cara gampang mengetahui sesuatu sesat adalah sesat itu dari bid'ah, bid'ah itu dari sesuatu yang baru, yang mengada-ngada, bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ijma' para ulama, mazhab yang 4, dan usul tasawuf. Akidah yang sahih. Lalu kita cek, kita buka karya-karya ulama Naqsyabandiyah yang ada di masalahnya murid-murid dari Imam Khalid atau murid dan murid Imam Khalid. Kitab As-Sa'adah Al-Abadiyah karya Muhammad Al-Khani menyebutkan bahwa syartul usul pertama adalah akidah Ahlussunnah bermazhab yang 4 dan lain sebagainya. Kita lihat juga Syekh Abdullah Al-Faiz Ad-Daghestani. Apakah beliau berakidah Asy'ariyah? Ya. Beliau berakidah Asy'ariyah. Beliau rihlah hidupnya kemana-mana dan lama di Syam, sehingga beliau sangat akrab dengan keilmuan ulama Syam. Lalu apa mazhab beliau? Kebanyakan orang-orang Syam, mu'zamuhum Syafi'iyah, mereka kebanyakan Syafi'i. Ya, dan dalam thariqah Syekh Abdullah Daghestani, beliau mempunyai jalur yang lain yang tidak dipakai oleh jalur Syekh Ahmad Kaftaru, yang mempunyai jalur yang ringkas lagi, dan ini juga jalur yang ringkas lagi. Karena sanad itu merupakan pertanda kalau kita mempunyai silsilah kepada imam-imam thariqah yang bersambung nanti kepada baginda Nabi SAW. Untuk mengetahui satu thariqah itu menyimpang atau tidak, ya, dengan cara yang tadi, lalu ada cara yang lebih mudah. Pertama, cek dulu apakah dia bersanad atau tidak. Yang kedua, mengikuti kaidah yang tadi, adakah penyimpangan di dalamnya? Cukup 2 itu, maka akan mencakup semuanya, baru nanti kita dapat menentukan thariqah haqqani ini sesat atau tidak. Ya. Maka jangan kalau orang mengatakan sesat, lalu kita katakan sesat. Nah, sebelum kita mengatakan ini sesat, atau ini tidak sesat, atau saya tawakuf, saya tidak bilang sesat atau tidak sesat, maka kita cari tahu
man awwalu man afta bi tadlilihi. Siapa yang pertama kali memfatwakan bahwa thariqah haqqani ini sesat? Setelah kita usut, ternyata thariqah ini disesatkan pertama kali oleh seorang ulama besar juga, namanya Syekh Al-Muhaddits Al-Kabir Al-Usuli Al-Mutasyaddid Abdullah Al-Harari Al-Habasyi. Beliau kemudian pindah ke Libanon, maka kita sebut Al-Lubnani. Syekh Abdullah Harari murid dari Sidi Abdullah Ghummari, dalam hadis tentunya, dan dalam akidah beliau ngambil dari ulama-ulama lain, seorang Asy'ari dan bermazhab Syafi'i. Namun disepakati oleh ulama Libanon bahwa beliau adalah seorang yang mutasyaddid, sangat ketat. Kalau kita tidak mau mengatakan menyimpang, saya tertarik mengatakan itu mutasyaddid, ketat. Ketatnya berbeda dengan ketatnya orang lain. Jangankan Syekh Abdullah Faiz, nih saya kasih tahu, jangankan Syekh Abdullah Faiz, jangankan Haqqani, Imam Ghazali pun ditahzir, dianggap keliru oleh Syekh Abdullah Harari. Syekh Al-Buti dianggap sesat oleh beliau. Wahbah Zuhaili pun ditegur oleh beliau. Hampir tidak ada yang selamat, tapi anehnya Ibn Arabi dibela mati-matian oleh beliau. Berarti di dalam hatinya ada mahabbah kepada sufi, namun beliau punya beda pandangan dengan orang-orang yang semasa dengannya. Yang semasa dengan beliau adalah Syekh Nazim Haqqani. Sahabat-sahabat yang dimakan Allah, beliau kemudian membuat kajian sendiri, lalu mengeluarkan fatwa dengan mengambil beberapa kalam-kalam yang menurut beliau khatir, berbahaya dari kalamnya Syekh Nazim, Syekh Abdullah Faiz, lalu membuat kesimpulan bahwa secara akidah itu menyimpang. Namun ketika kita konfirmasi ke ulama dari Mesir, salah satu pembesar ulama tasawuf dan mufti di sana, tentu beliau secara fatwa lebih mumpuni karena beliau Raisul Ifta, mufti sabiq, mufti sebelumnya di Mesir, Syekh Ali Jum'ah hafizahullah. Beliau tidak memandang bahwa Syekh Nazim dan gurunya Syekh Dagestani seorang atau tokoh yang sesat. Kenapa? Karena secara sanad bersambung kepada Rasulullah, melewati jalurnya Syekh Khalid An-Naqsyabandi Al-Mujaddidi. Kemudian tuduhan penyimpangannya tidak terbukti secara baik secara ilmu akidah ataupun secara fiqih. Ini versi beliau. Lalu bagaimana versi kita? Ya, sejauh ini saya pun mencoba mengkaji, dan hatta sampai sekarang saya meragukan semua tuduhan itu, walaupun mohon maaf kepada teman-teman Haqqani. Dari awal saya mendengar tentang Haqqani 2004 sampai 2010, berarti sekitar 6 tahun, saya menganggap dan mengikuti fatwanya Syekh Abdullah Harari. Barangkali ulama-ulama, sahabat-sahabat kita, para pendakwah di negeri ini, di Indonesia ataupun di negeri jiran, mungkin terpengaruh atau mengambil hasil kajian dari Syekh Abdullah Harari, lalu memfatwakan ulang. Kalau kita lihat usut, latar belakangnya ke sana. Ya. Apakah kemudian kita harus taklid terhadap satu fatwa? Tentu tidak. Kita melakukan kajian sendiri. Karena ini bukan sesuatu yang suci. Kita boleh meneliti kembali dan boleh mengkritisi kembali. Kalau itu Quran, tafsirnya saja boleh diteliti, boleh dikritisi. Qurannya tidak boleh dikritisi, apalagi cuma sekedar fatwa. Maka tidak ada fatwa yang suci. Fatwa bisa berubah. Dulu waktu ada satu organisasi dianggap sesat di negeri jiran, setahun setelah itu MUI juga mengatakan sesat, tapi kemudian Gus Dur dengan NU-nya mengeluarkan Bahsul Masail bahwa itu tidak sesat. Berarti fatwa bisa berubah-ubah. Bisa berbeda pandangan, sudut pandangan sejauh mana kita melihat dan mengenal objek yang difatwakan. Karena ulama bukan suci, pasti bisa berbeda. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, maka sejauh ini saya belum menemukan ada penyimpangan yang asas dalam akidah
Syekh Abdullah Faiz, karena beliau setahu saya seorang Asy'ariyah. Adapun Syekh Nazim, beliau seorang Maturidi Asy'ari. Begitu juga murid beliau Syekh Hisham dan anak beliau Syekh Mehmet. Syekh Hisham ini juga sama ya, Asy'ariyah, bahkan berkawan dengan Syekh Ali Jum'ah. Syekh Mehmet juga bermazhab Hanafi, berfikih, berakidah Maturidiyah, Asy'ariyah. Jadi tidak ada masalah. Dulu ada Syekh Adnan ya. Maka berdasarkan temuan kita sementara, kita tidak mengatakannya sesat. Ya. Tapi kita juga tidak mengatakan paling benar ya. Karena di luar sana banyak jalur-jalur thariqah yang lain. Ya, kita anggap saja itu ijtihad dan perkembangan dari sejarah thariqah. Sahabat-sahabat maka Allah, demikian opini sederhana kami tentang tanggapan terhadap apakah benar fatwa thariqat haqqaniyah sesat. Kita pulangkan kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.